Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue review Manchester United menahan Fenerbahce 1-1. Langsung aja pertama gue ingin membahas terkait dengan formasi dulu ya, dimana Erik ten Hag menerapkan formasi yang mengejutkan dengan menempatkan Nocer Mazraoui sebagai gelandang serang di belakang Joshua Zirkzee yang lebih dipilih untuk memulai pertandingan ini dari awal. Tidak ada hal yang begitu mengejutkan untuk lini belakang karena Lisandro Martinez yang menjadi kapten di pertandingan ini ditempatkan sebagai bek kiri, bek kanan ada Diogo Dalot, Matthijs de Ligt dengan Victor Lindelof di lini tengah, Christian Eriksen, Manuel Ugarte di tengah, Rashford di kanan, Garnacho di kiri, dan ya posisi dari Nocer Mazraoui. Dan satu-satunya hal yang gue perkirakan ya, ini juga asumsi, gue belum mendengar interview setelah pertandingan yang seperti biasa nanti insya Allah akan gue bahas di video lainnya ya. Kenapa kok ditempatkan seorang Nocer Mazraoui? Ini lebih karena dua hal. Nomor satu adalah keadaan skuad. Artinya datang ke Istanbul, Manchester United ini tanpa 3 pemain tengah, yaitu adalah Mason Mount, Bruno Fernandes, dan juga Kobbie Mainoo. Lalu lini belakang tanpa Harry Maguire juga ya, yang cedera. Nampaknya ini yang membuat akhirnya diambillah keputusan untuk menempatkan Nocer Mazraoui karena keterbatasan skuad. Itu nomor satu, skuad senior ya maksud gue. Lalu nomor 2 juga melihat pertandingan Manchester United selanjutnya, di mana 2 hari kemudian Manchester United ini harus menghadapi West Ham United. Dan oleh karena itulah menurut gue ya akhirnya diambil keputusan dengan menempatkan seorang Nocer Mazraoui ini di posisi gelandang serang. Tadinya sempat gue pikir apakah ini akan bermain dengan 3 back ya, tapi ternyata tidak. Secara konsisten memang Nocer Mazraoui berada di lini tengah, dan dengan dimainkannya Nocer Mazraoui di lini tengah, di mana ternyata menurut gue nggak jalan konsep ini. Kenapa? Karena ini bukan posisi natural dari Nocer Mazraoui ya. Pemain lain pun juga nampaknya tidak terbiasa dengan posisi Nocer Mazraoui. Nocer Mazraoui pun juga tidak terbiasa dengan posisi itu, sehingga dia sering salah posisi, dia juga sering salah umpan ya. Dan Manchester United secara keseluruhan di babak pertama memang terdominasi oleh Fenerbahce. Manchester United lebih banyak menempatkan pemain di daerah sendiri ya. Tapi hampir sepanjang pertandingan di babak pertama, walaupun Fenerbahce bisa mendapatkan beberapa momentum dan juga peluang, tapi sering juga serangannya tuh bisa dipatahkan bahkan sebelum masuk ke daerah pertahanan Manchester United. Pressing dari pemain Manchester United ya, duel yang mereka lakukan, determinasi, ini cukup oke di pertandingan di babak pertama. Ada momentum dari Andre Onana melakukan double save luar biasa, sundulan dari Youssef El Nesyri ya, luar biasa, itu bisa diselamatkan dengan fantastis oleh Andre Onana, salah satunya bahkan jadi jarak dekat. Manchester United sendiri sebenarnya di babak pertama sempat unggul dulu melalui Christian Eriksen tepatnya di menit ke-15, di mana ada skema serangan yang cukup cepat dari Manchester United. Dan yang unik adalah di menit ke-15 itu ya, melibatkan Garnacho. Di pertandingan tadi di babak pertama, Garnacho sekali lagi tidak cukup sering mendapatkan distribusi bola. Sangat jarang, bahkan setelah hampir 15 menit baru dia bisa mendapatkan bola, dan ternyata dia bisa tampil tajam dan menyulitkan. Bahkan akhirnya gol yang diciptakan oleh Manchester United pun juga berawal dari sisi seorang Garnacho. Artinya dia juga ikut terlibat dalam build up-nya. Di babak pertama sekali lagi Manchester United ini sangat terdominasi. Artinya Fenerbahce lebih megang situasinya. Bahkan kalau dilihat secara statistik 60% lebih possession ini dikuasai oleh Fenerbahce. Tapi yang menarik bagaimana expected goals ternyata mereka 0,6. Jadi mereka ya terlepas dari beberapa peluang dan juga momentum tidak berhasil menjebol gawang Andre Onana. Pun juga Manchester United secara otomatis ketika mereka terdominasi ya mereka tidak cukup banyak mendapatkan peluang, walaupun tadi ada
penyelesaian yang sangat luar biasa dari serangan yang dilakukan oleh Manchester United di menit 15 dengan Christian Eriksen yang mampu menjebol gawang dari Livakovic. Memasuki babak kedua sempat ada kekhawatiran nih. Gue di live commentary gue katakan gue berharap Manchester United bisa mengambil inisiatif duluan sehingga ya mereka bisa megang nih di babak kedua. Harapannya seperti itu. Jangan sampai hal yang terjadi ketika menghadapi FC Porto, artinya di menit-menit krusial terutama baru memasuki babak kedua ya kan, pada saat itu terjadi lagi di Istanbul. Tapi justru ya lagi-lagi lini belakang tidak fokus. Ada Alan Saint-Maximin yang sebenarnya hampir sepanjang babak pertama ini mampu dinetralisir oleh Diogo Dalot dan juga pemain lain, tapi justru di babak kedua tadi, di awal-awal babak kedua memiliki space yang cukup banyak dan mampu melakukan crossing. Dan uniknya ketika Yusuf En-Nesyri menerima bola, ada dua pemain Manchester United di dekatnya. Kalau tidak salah Lindelof dengan Lisandro Martinez. Yang jelas ada dua pemain di sana yang tidak melakukan usaha untuk melakukan duel ataupun heading seperti apa, sehingga Yusuf En-Nesyri yang mendapatkan umpan enak dengan jarak yang cukup dekat mampu menaklukkan Andre Onana. Sangat disayangkan menurut gue. Lalu setelahnya barulah ada pergantian dari Erik ten Hag dengan memasukkan Casemiro serta Rasmus Højlund, di mana dengan melakukan pergantian ini Manchester United bermain dengan 4-2-3-1. Mazraoui balik ke posisi bek kiri, Casemiro di lini tengah, Joshua Zirkzee digantikan oleh Rasmus Højlund. Dan memang ketika formasi ini dipakai, Manchester United berbalik. Mereka tampil lebih banyak menguasai possession, menguasai bola. Mereka juga akhirnya mendapatkan beberapa peluang berbahaya. Livakovic di babak kedua bahkan berbeda dengan Livakovic di babak pertama ya, di mana harus jatuh bangun melakukan penyelamatan. Perlahan Fenerbahce justru kesulitan untuk bisa menembus pertahanan Manchester United. Cuman lagi-lagi di babak kedua menurut gua ketajaman lini depan ini yang menjadi masalah di Manchester United. Walaupun mereka sempat mendapatkan peluang-peluang dari Rasmus Højlund, dari Nocer Mazraoui, tapi ya, tidak bisa menjebol gawang dari Livakovic. Sangat disayangkan, padahal momentum itu ada menurut gue. Set piece juga seperti itu ya, beberapa tendangan bebas yang diperoleh tidak bisa dimaksimalkan keadaannya. Sangat disayangkan, padahal di babak kedua Manchester United menurut gue, terutama setelah pergantian dilakukan ini, memiliki momentum yang besar untuk bisa kembali memegang atau meraih kemenangan, keunggulan. Cuman ya tidak bisa diperoleh. Akhirnya harus puas dengan 1 angka. Memang ada perubahan jelas di atas lapangan. Artinya ketika pemain bermain di posisi yang terbaik, Manchester United bisa lebih memegang begitu ya. Maksud gue adalah ketika Casemiro dimasukkan, lalu Nocer Mazraoui dikembalikan ke posisi bek kiri, Rasmus Højlund digantikan oleh menggantikan Joshua Zirkzee. Tentu saja ini akan memantik pertanyaan, kenapa kok formasi ini tidak dimainkan dari awal? Lagi-lagi seperti gue katakan di awal juga ya, gue curigai betul ini terkait dengan situasi rotasi sih, dimana ya menghadapi Fenerbahce, tapi juga harus melihat pertandingan-pertandingan selanjutnya, dimana skuad Manchester United ini ternyata terutama lini tengah ini tidak cukup tebal keadaannya. Mungkin ada juga beberapa yang mengatakan kenapa kok tidak memainkan misalnya pemain muda ya. Kalau dilihat di bangku cadangan ini ada Habib Oguneye, ada Harry Amas, ada Ethan Whitley. Ya, tampil di Istanbul, di Turki, seperti kita ketahui atmosfer ini sangat luar biasa, sangat mencekam bahkan. Ditambah lagi tekanan Manchester United harus menang, tekanan juga Manchester United ini kesulitan untuk meraih kemenangan di Eropa. Ini bukan, menurut gue ya, bukan situasi yang bagus untuk pemain muda sih sebenarnya. Karena salah-salah justru bisa menjadi pesakitan dalam tanda kutip. Dan kalau melihat bangku cadangan, di situ ada 2 kiper, Tom Heaton dan juga Altay Bayındır. Ini menunjukkan memang bahwa menurut gue kedalaman skuad sedang tidak bagus. Sehingga mungkin itulah yang mendasari keputusan memainkan pemain lain yang tidak dalam
tempat yang seharusnya menurut dalam hal ini adalah Nosir Mazraoui, dan memang di babak pertama itu tidak berjalan. Dengan hasil seri ini, apakah ini otomatis menutup peluang Manchester United untuk bisa lolos secara langsung tanpa playoff? Sejauh ini gue tidak melihat seperti itu. Manchester United sudah melalui 3 pertandingan, 2 away dan juga 1 partai home, dimana ketika home sayang sekali tidak bisa membungkus 3 poin, tapi hasil tandang menghadapi Fenerbahce dan juga FC Porto, di mana Manchester United berhasil menahan imbang tuan rumah, ini bukan hasil yang buruk-buruk banget menurut gue. Sekali lagi, ini bukan hasil kemenangan, tapi ini juga bukan kekalahan. Artinya ya Manchester United tetap mendapatkan poin. Tinggal sekarang di sisa pertandingan yang ada ya, Manchester United ini di pertandingan selanjutnya di kompetisi ini, mereka kalau gue lihat akan masih menjalani partai home ya, di mana di ronde atau di pertandingan selanjutnya Manchester United akan menjamu PAOK di Old Trafford. Nah, inilah menurut gue yang harus dimenangkan oleh Manchester United. PAOK sendiri saat ini bahkan baru meraih 1 hasil seri dari 3 pertandingan, artinya 2 kekalahan dan 1 hasil seri, dan semoga Manchester United bisa mendapatkan kemenangan yang memang ini sangat dinantikan. Kurang lebih seperti itu. Secara overall menurut gua pemain terbaik atau man of the match untuk Manchester United ada menurut gue pada Andre Onana sih. Penyelamatan krusialnya di babak pertama itu fantastis. Di babak kedua juga menurut gue dia tampil lebih solid ya dibandingkan babak pertama. Hanya saja memang gol yang diderita ini hal yang sulit untuk dihindarkan, sundulan jarak dekat ya. Christian Eriksen by the way juga tampil cukup lumayan di pertandingan tersebut. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silakan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.